Kajian Islam menuju ridhonya Allah. Ketika ada hati orang lain yang tidak ada kaitan denganmu berpaling darimu, maka tinggalkanlah. Gak usah pikirin, kamu jalan aja. Yang penting sekali lagi kamu tidak berbuat salah, tidak menyakiti, tidak mengurangi hak orang lain terhadap dirimu. Itu kalau orang lain. Sekarang kalau keluarga kita gimana Ustazah? Ada orang dari keluarga kita yang gak senang sama kita, yang gak sayang sama kita, atau berpaling meninggalkan kita. Keluarganya yang siapa dulu nih? Karena keluarga itu ada keluarga yang sangat dekat, orang tua, anak. Ada keluarga yang dekat, kakak, adik, bibi, paman, yang mahram sama kita, yang kita nggak batal wudhu, ponakan, gitu ya. Nah, itu sangat dekat. Kemudian ada keluarga tapi cukup jauh, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Ini teman-teman sekalian, keluarga yang mana dulu nih? Nah, kalau statusnya tuh keluarga jauh, ya maksudnya sepupu ke belakang gitu ya. Kalau bisa sih kamu sampaikan, tanyakan kepadanya, itu namanya silaturahmi. Ya. Jangan juga biar silaturahmi nggak keputus, pinjam 100. Tapi biar silaturahmi nggak keputus, kalau ada orang yang hatinya berpaling darimu, silahkan klarifikasi padanya, silahkan tanya, itu kan, kenapa, apa masalahnya gitu. Kenapa gitu? Karena yang namanya silah tuh hubungan kekerabatan, ya. Termasuk silah ini juga karena kamu nikah sama orang lain. Maksudnya karena kamu nikah sama seseorang, kamu menjadi punya hubungan sama ipar, mertua, itu juga termasuk dari kalangan kerabatmu. Nah, terhadap kerabat ini teman-teman sekalian, kalau ada masalah yang memang timbulnya dari kesalahpahaman, dari adanya hal-hal yang saling ketidakcocokan, itu silahkan diklarifikasi. Tapi cukup gitu aja. Selebihnya nggak usah segitu usahanya untuk bikin dia seneng sama kita gitu. Kita ingat bahwa bahkan diantara yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab. Emang biasa kayak gitu, diantara kerabat juga ya ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Sekali lagi prinsipnya adalah kamu harus baik sama siapapun, dan kamu tidak bisa memastikan semua orang baik semua sama kamu. Kamu harus baik sama semua orang, tapi bukan berarti semua orang harus baik sama kamu. Nggak apa-apa kalau ada orang yang nggak senang, bahkan kerabat kita sendiri ada yang nggak senang, ya apa-apa. Prinsipnya tetap aja, prinsipnya tetap satu aja, kamu jangan nggak baik sama orang lain. Kalau ada orang lain nggak baik sama kita, ya nggak apa-apa, wajar aja gitu. Ustazah, ada yang nggak senang sama Ustazah? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah Ustazah, berarti saya normal. Normalnya orang emang pasti aja ada orang senang, ada orang yang nggak senang. Biasa aja itu, biasa aja. Nah, kalau orang yang nggak senang itu adalah dari kaum kerabat kita sendiri, silahkan klarifikasi, silahkan kasih tahu gitu kan. Sebenarnya nggak gitu kok kejadiannya, atau maksud saya tuh begini kok gitu. Silahkan sampaikan. Tapi sebatas dia mau dengar alhamdulillah, nggak mau dengar ya sudahlah gitu. Nah, kalau yang nggak setuju, nggak sepaham sama kita, atau yang hatinya berpaling dari kita adalah orang-orang yang kita nggak bisa mengeluarkan mereka dari kakak kita, ini masalah nih.
Ini masalah. Kalau yang berpaling dari kita itu adalah orang-orang yang memang satu keluarga sama kita, kakak adik kita misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Jangan pernah putus hubungan dengan mereka. Kaum kerabatmu ini, hati-hati. Inna silah yata'allaq bima baina bima tahtal arsy. Sesungguhnya hubungan kekerabatan kakak adikmu, saudara yang mahram sama kamu, teman-teman sekalian, wudhumu nggak batal sama dia, yang kamu satu kakak sama dia, itu hubungannya bergantung di bawah arsy. Tiap hari dia doanya gini, Allahumma sil man wasalani waqta' man qata'ani. Ya Allah, tetaplah terhubung dengan orang yang tetap terhubung dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu ya Allah dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Hati-hati. Kamu kalau sampai putus hubungan sama adikmu, sama kakakmu, ada kesalahpahaman yang membuat kalian hatinya jadi berjauh-jauhan, bisa menjadi sebab terputus pula lah hubungan antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan